Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian narasumber dari rekan saya. Saya perkenalkan, nama saya David Okta Miranda dari Prodi Teknik Rekayasa Sistem Elektronika BP20 dengan NIM 20066042. Dan selanjutnya untuk rekan saya. Perkenalkan dulu, saya Saleh Nalukan dari Prodi 4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika dengan NIM 20066046. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin bertanya-tanya kepada saudara, dan mungkin pertanyaan pertama itu akan dimulai oleh rekan saya Rafdaf ya. Baiklah, terima kasih. Rekan. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin tidak beberapa, mungkin sangat beberapa sekali. Yang pertama itu kita akan menunjukkan judul sebelum membaca terlebih dahulu. Di sini kita ingin bertanya mengenai kesadaran berpolitik dan pentingnya politik itu bagi mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama, untuk narasumber tadi izin silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Kurniawan. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan siap untuk diwawancarai oleh saudara-saudara. Baik, di sini saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Di sini kan mengenai topik yang pertama, tema kami kan kesadaran politik dan pentingnya politik bagi mahasiswa. Menurut saudara, seberapa pentingkah politik itu bagi kita para mahasiswa? Apakah kita wajib untuk mengetahui apa itu politik? Apakah kita wajib untuk bergabung di dalam politik itu? Memang apa manfaatnya dan apa faedahnya bagi kita sebagai mahasiswa? Melanjutkan dari saudara saya. Sebelum pertanyaan mungkin saya juga ingin bertanya kepada saudara. Saudara adalah seorang mahasiswa. Apakah saudara sudah mengerti alurnya berpolitik yang baik dan benar? Baik, mungkin untuk dua pertanyaan tadi saya bisa menjawab pertanyaan dari Bang Raffi terlebih dahulu, yaitu pertanyaan seberapa penting politik bagi mahasiswa gitu. Iya. Jadi menurut pandangan saya sebagai mahasiswa, jadi mahasiswa itu sangat penting dalam berpolitik itu. Karena apa? Karena mahasiswa adalah sebagai controlling dalam masyarakat dan juga kontrol dalam politik. Karena kalau kita lepas tangan dengan politik, kita akan dibawa alur oleh politik itu sendiri. Jadi kita tidak akan bisa mengontrol ke hal-hal yang baik lagi. Jadi ibaratnya gini, jadi kalau kita hanya lepas tangan dengan politik itu tidak akan berjalan sesuai rule-nya gitu. Mungkin itu dari pandangan saya. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi, pertanyaannya apakah saya sudah mengerti dengan alur berpolitik itu. Jadi saya sebagai mahasiswa itu saya sudah belajar juga, tapi belum maksimal. Jadi mungkin ada beberapa hal yang masih saya belum mengerti tentang politik itu, dan seperti apa sih proses pemilihan umum di tingkat eksekutif gitu. Jadi saya masih ada kekeliruan atau yang belum mengerti tentang hal itu. Mungkin begitu. Oh, bagus sekali. Jadi setelah apa yang saya tangkap dari kesimpulan saudara, memang peran mahasiswa yang sangat besar kepada masyarakat untuk menimbulkan kepintaran dalam berpolitik. Betul. Jangan mudah dipengaruhi oleh politik manapun, betul, kan. Betul. Nah, jangan mudah dipengaruhi oleh politik praktis. Tidak bisa kita dibodoh-bodohi, ditunggangi oleh kepentingan apapun. Bagus saudara. Mungkin saya ada pertanyaan selanjutnya. Kita kan sudah beranjak dari dasar politik tadi. Kemudian saya ingin menunjukkan lagi. Saya kan sekarang sudah tahun 2023. Dan selanjutnya akan masuk pada tahun 2024. Sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan legislatif, yaitu calon anggota legislatif DPR. Ya, betul. Ya, Dan juga eksekutif ya. Baik itu daerah, provinsi, dan RI bersifat nasional. Di situ apakah ada langkah-langkah kita sebagai mahasiswa untuk mencerdaskan kepada masyarakat, yang terutama untuk masyarakat yang kekurangan SDM? Bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya menelaah dan
mengamati kapasitas dari masing-masing kader agar nanti kita tidak bisa ditunggangi oleh money politik, iming-imingi yang segala macam. Bagaimana cara kita mencerdaskan SDM kita yang kurang tersebut, terutama di masyarakat terpencil. Mungkin sampai dari saya. Oke, mungkin bisa langsung saya tanggapi. Ya bisa. Baik, ini mungkin pertanyaan yang menarik bagi saya. Jadi itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai ibaratnya itu sebagai pedoman lah bagi masyarakat umum. Jadi kan masyarakat umum itu cerminnya ke kita. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memilih calon atau kandidat siapa yang pantas kita naikkan sebagai presiden kita, sebagai wakil kita nanti di pusat gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang mana kita harus bisa mencari dulu apa sih kelebihan dan kelemahan dari masing-masing paslon tersebut. Jadi kita bisa menilai dari latar belakangnya, dia dari mana, dan apa sih prestasi-prestasi yang sudah mereka berikan dan kontribusinya kepada negara kita gitu. Yang kedua itu kita jangan mau dibodoh-bodohi dengan pendapat atau asumsi dari orang lain. Jadi contoh seperti ini, misal ada orang lain nih mau mempengaruhi kita tentang pendapatnya, dia ingin menghendaki pendapatnya kita. Nah, kita jangan mau terpengaruhi dengan hal-hal tadi. Jadi kita kalau memang tahu, misal nih Anies ini orangnya pintar, cerdas, dan memiliki wawasan yang luas, yang go internasional lah gitu kan. Jadi kita harus bertahan dengan apa yang kita kuatkan dengan pendapat kita tadi. Jangan sampai misalnya ada si B ingin mempengaruhi kita dengan misalnya si Ganjar ini orang seperti ini dan memberikan pelemahan kepada Anies. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa kuat dengan pendapat kita. Kalau itu benar ya benar. Jadi dengan seperti itu baru kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memilihnya. Jadi memang kita harus harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana paslon ini seperti apa karakteristiknya dan bagaimana gaya kepemimpinan juga. Karena kalau kita tidak tahu dengan bagaimana sih prestasi-prestasi dari mereka, nantinya negara ini mau dibawa kemana gitu kan, arah pembangunannya mau dibawa kemana gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Itu. Saya sangat luar biasa dari jawaban saudara. Mungkin saudara bisa mewakili jawaban dari masyarakat yang saya maksud tadi. Saya sangat setuju itu. Terima kasih. Saya sangat memuaskan sekali. Untuk saudara Salan, apakah rekan saya ada pertanyaan lagi untuk narasumber kita yang terhormat ini? Baik, saudara Randi Kurniawan, di sini kita gak sering-sering ya. Sekarang kan mendekat sama pemilihan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan kan sudah ada juga beberapa jabat yang telah duduk di eksekutif, yudikatif, legislatif. Dan ternyata yang tokoh-tokoh yang duduk itu dulunya pas awal-awal itu punya janji visi misi yang hebat, dan ternyata waktu beliau sudah menduduki jabatan tersebut dan tidak ada satupun yang beliau lakukan dengan janji atau visi misi beliau kemarin. Dan bagaimana menurut saudara Randi menjadi pemilihan cerdas? Memang orang-orang itu memang akan melakukan hal-hal yang dijanjikan visi misinya pada kalau seandainya beliau sudah duduk di jabatan tersebut. Jadi maksud pertanyaan dari Abang sendiri itu bagaimana cara Menjadi pemilihan cerdas. jadi menjadi pemilihan cerdas dan bagaimana cara kita mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin kita agar tidak lupa dengan visi dan misinya gitu kan. Ya. Oke. Jadi dari pandangan saya nih, jadi kita kan bisa nih, kan kita seperti yang saya katakan tadi, kita itu sebagai controlling. Jadi semisalnya nih, kalau pemimpin-pemimpin kita itu seperti lari dari rule-nya, dari jalurnya gitu, dia seperti lupa dengan kayak apa sih visi misinya dari awal, dan setelah sampai di atas dia tidak tahu dengan kita lagi yang di bawah nih gitu. Nah, jadi itu kan seperti di sekretariat negara misal, ini contoh ya. Nah, kita bisa memberikan kotak saran, kan di sana ada layanan digital. Nah, sekarang di pemerintah itu ada namanya e-governance, yaitu pemerintah digital. Jadi kita bisa memberikan seperti saran-saran melalui platform-platform digital dari pemerintah. Jadi di sana bisa juga kita masukkan, misalnya nih ada dari platform DPR gitu. Nah, kita masukkanlah saran-saran dan seperti kita tag juga nih
mentionnya kepada misalnya nih kepada anggota DPR. Nah, kita langsung saja buat itu. Jadi bagaimana ini. Nah, baru kita jelaskan mana janji yang ini, apakah sudah terlaksana atau belum, dan bagaimana apa namanya progresnya, apakah sudah ada yang dibuat atau belum. Nah, jadi mungkin bisa seperti itu yang kita lakukan untuk kedepannya gitu. Mungkin seperti itu. Baik. Nah, masih ada pertanyaan dari rekan saya. Sangat banyak sekali saudaraku. Jadi begini saudara, Oke. saya ingin mengajukan ini sangat berat nih. Ibaratnya kita di dalam suatu, kan kita ini tinggal di daerah Minang. Oke. Kebanyakan dari kita memilih itu hanya karena rasa dikarenakan yang mencari itu adalah uang kita sendiri. Oke. Jadi bagaimana cara mengatasi dan bagaimana cara kita bertindak bahwa sebagai pemilih yang pintar atau cerdas itu, seperti yang sampaikan rekan saya tadi, kan banyak dari rekan-rekan kita, ini adalah teman saya waktu SD dulu, waduh segan gua gak milih dia, aduh dipilih aja deh. Jadi hanya dengan rasa segan dibeli suara itu, bukan dengan seperti yang rekan saya sampaikan jadi pemilih cerdas. Bagaimana kita mengatasi itu ketimpang politik itu dalam bersosial itu, bagaimana caranya itu rekan? Coba silakan rekan jawab daripada saya merabu-rabu di sini. Silakan. Baik, menanggapi dari pertanyaan saudara tadi, seperti ini. Kita kan tinggal di Minang. Jadi seperti di Minang itu kan raso pareso istilahnya kan. Raso pareso itu sangat tinggi gitu. Jadi misalnya nih kalau kita menjadi pemilih yang cerdas itu kita harus objektif, yaitu kita tidak boleh berperilaku objektif, yaitu memandang latar belakangnya seperti apa. Contohnya saya nih seperti dengan saudara ini teman karib saya dari dahulu. Jadi saudara ini mau mencalon sebagai wali negari. Nah, karena saudara teman dekat saya sedari dulu, saya akan memilih saudara karena hal yang tadi. Harusnya kita sebagai pemilihan cerdas itu harus memilih objektif, yaitunya kita harus menilai dulu bagaimana sih kapasitasnya, bagaimana layak nggak dia jadi pemimpin di kenagaran ini. Karena pemimpin itu tidak hanya sekedar memikirkan kita saja, dia akan memikirkan masyarakat umum yang ada di kenagaran tersebut, dan dia yang akan yang berkewajiban nantinya untuk bagaimana sih cara mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kita harus harus memikirkan itu. Kalau kita tidak memikirkan hal-hal yang tadi itu, nantinya bagaimana ke depannya kalau hanya sekedar teman lama nih. Nah, kapasitasnya tidak mencukupi atau katakanlah dia belum layak menjadi seorang pemimpin. Itu tuh yang akan kita pilih. Jadi menurut saya itu sangat sangat tidak pantas gitu. Jadi kalau saya nih sebagai mahasiswa, ini saya akan belajar untuk bagaimana menanamkan kepada diri saya itu harus menjadi pribadi yang objektif. Jadi kita harus benar-benar objektif dengan pilihan kita. Jadi kita itu harus mempunyai pandangan jangan sempit, kita harus pandangan luas. Jadi jangan karena teman nih nanti bisa urusan-urusan kita dimudahkan dengan dia gitu. Tapi kita itu harus bisa mempunyai pandangan luas, yaitunya kalau dia tidak pantas untuk dinaikkan, jangan dinaikkan, karena ini akan berdampak nanti yang gitu. Jadi pesan dari saya, pilihlah pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang memang benar-benar layak untuk kita jadikan pemimpin, dan jangan dari latar belakang yang seperti hal tadi lah. Mungkin dapat saya pahami pendengar saudara, walaupun itu mama kita sendiri atau uang kita sendiri mencalon, walaupun ayah kita sendiri, Ya, betul. kita harus sebagai pemikiran cerdas atau pemilihan cerdas, kita harus menelaah lebih dalam. Jangan sampai kita terpropaganda oleh pihak manapun, hubungan apapun. Kita harus melihat dari kapasitas, kelayakan dan segala macam kan, aspek manapun untuk menjadi seorang pemimpin. Sangat suka itu saudara. Kalau saudara perempuan sudah saya cium saudara. Masya Allah. Bercanda Anda ini. Bercanda, maaf saya ingin pelawak orangnya. Jadi saya ada pertanyaan terakhir untuk saudara. Saya ada pertanyaan terakhir sebelum saya
menghakimi Anda. Masya Allah. Jadi frame terakhir saya begini. Ya. Jadi kan kita tinggal di Indonesia ini. Ya. Nantinya kita akan mengadakan pemilu. Ya. Kita sudah mendapatkan 3 calon presiden nantinya. Hmm. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Subiat. maaf saya sedikit terkilir. Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ganjar Oke. Pranowo. Di antara orang tersebut ini bicara tentang hati ya, ini hanya apapun keputusan saudara ini tidak mempengaruhi apapun. Oke. Cuma saya ingin meminta pendapat saudara. Menurut saudara mana di antara 3 paslon tersebut yang lebih unggul dan visi misi siapa yang lebih layak diperhitungkan dan masuk akal? Sampai. Silakan saudara menjawabnya. Baik, mungkin ini mengenai pertanyaan yang saudara berikan kepada saya tadi, itu ada 3 paslon yang akan naik untuk menjadi RI 1 gitu kan. Nah, jadi dari ketiga paslon tadi saya menjatuhkan pilihan saya kepada Tunggu sebentar saudara. Saudara mau kemana? Anies Baswedan. Karena kan apa? Karena kan saya melihat Anies Baswedan itu sebagai orang yang cerdas, orang yang jujur juga dan bertanggung jawab. Dan juga yang saya suka dari Anies ini adalah dia mempunyai reputasi yang go internasional gitu. Jadi dia seperti pemimpin, dia bukan hanya menjadi pemimpin nasional, tapi dia sudah mempunyai pemimpin taraf internasional dan kelas dunia gitu. Jadi menurut saya dia sudah setara dengan pemimpin kelas dunia gitu. Mungkin begitu. Saudara ini dengan lagu itu hanya pemanis. Jadi terima kasih atas jawaban saudara Terima Sumber. Mungkin begitu dan sampai di situ pertanyaan saya kepada saudara dan saya sangat puas atas jawaban saudara. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih. Kami mungkin dari tim sukses, tidak maksud saya, kami mungkin dari rekan-rekan yang mengampu mata kuliah kos pengantar psikologi untuk melakukan wawancara mengenai tema apapun kepada narasumber kan. Ini saudara tidak disogok oleh Anies Baswedan kan? Oke, tidak. Tidak ada kan? Tidak, ini Saudara berani real bersumpah dari- dasar Al-Quran? Berani sekali. Saya tidak pernah menentang, saya percaya. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada Oke, saudara. selamat dan sukses Ya. buat Nanda dengan. Terima kasih. Dan untuk rekan saya tadi silakan saudara berpamitan kepada narasumber sebelum kita pergi ke Madinah. Saya belum pertanyaan, tapi saya ada kepentingan. Awal aja narasumber, lainnya mah kita tulis seperti ini. Jadi seperti ini rekan saya. Saudara. Jadi menurut Anda, jadi kan sekarang itu kita bisa melihat pemimpin-pemimpin kita itu kayak di DPR itu banyak mereka yang tidak basic mereka menjadi anggota DPR. Oke. Contohnya Contohnya mau jadi maaf ini Jangan menjudge orang ya. Saya tidak akan menjudge orang seperti itu. Maaf. Oke, lanjut. Mau jadi mereka tuan cuman saya. hanya yang jualan bawang, jualan cabai di Oke. menjual pasar. pacabalah di Sulawesi. Dan beliau mungkin memberanikan diri mencalon anggota DPRD. Oke. Dan mereka duduk dan akhirnya pada saat beliau sudah duduk di DPRD tidak ada sedikit pun basic beliau untuk DPRD. Tidak ada program yang sesuai dengan pemikiran beliau gitu. Dan bagaimanakah kita akan mencegah itu? Memang kita memilih memang dari orang-orang yang punya basic. Contohnya memang orang dari politik, orang dari yang ada hukum, pokoknya orang-orang yang memang sudah ada pemikirannya tentang daerah atau tentang rakyat. Kan kebanyakan orang itu menjadi DPRD cuma memikirkan dia pribadi, contohnya untuk memanfaatkan usaha beliau untuk itu. Maksudnya dia punya
Cukup pertanyaannya. Cukup. Mungkin saya bisa tanggapi. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Jadi kalau kita menjadi pemilihan cerdas itu, kita harus bisa dulu mentameng diri kita gitu. Jadi jangan karena aspek kasihan nih, misalnya kepada saudara saya kasihan. Wih, saya kasihan kepada dia angkat, pilih sajalah dia gitu kan, jadi anggota dewan. Padahal dia tidak sesuai dengan kapasitasnya, dia tidak mempunyai basic di dalam pemerintahan gitu, dia tidak mengerti seluk-beluk tentang pemerintahan. Nah, jadi jangan kita seperti itu. Kita harus objektif dengan pilihan kita. Jadi sesuai nggak pribadi orang ini dengan karakternya yang akan kita jadikan nanti sebagai pemimpin daerah. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita nggak juga bisa mencaci dari latar belakangnya, seperti dia dari pedagang bawang yang seperti saudara katakan tadi. Jadi kalau memang dia pantas, dia mempunyai jiwa kepemimpinan untuk menjadi seorang pemimpin, itu kita juga tidak bisa kayak apa ya, wih jangan pilih dia karena dia cuma tukang bawang. Nah, kita juga tidak bisa seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana kontribusinya kepada masyarakat gitu, dan bagaimana sih dia bisa merespon keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, kalau dia bisa menanggapi hal-hal yang seperti itu tadi, berarti dia mempunyai jiwa kepemimpinan, dan juga dia tak mengerti seluk-beluk tentang pemerintahan, karena dia bisa menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dengan hal yang tadi, contohnya kita tidak bisa janganlah kita angkat dulu ke DPRD, misalnya setingkat wali negari. Nah, dengan hal yang tadi, kalau dia sudah memiliki jiwa yang seperti itu, kan kita bisa tuh, berarti dia ini sudah ada kontribusinya sejak lama kepada masyarakat. Jadi kalau menurut saya itu sih sah-sah saja untuk kita jadikan sebagai pemimpin kita, asalkan dia memang layak tadi, dia memang bisa bekerja di pemerintahan, tahu dengan apa itu birokrasi dan bagaimana seluruhnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih saudara sudah meluangkan waktunya untuk diskusi bersama kami. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak saudara. Oke. Tadi saudara saya sudah menutup, saya juga ingin menutup. Oke. Terima kasih, sangat senang bersama Oke. Anda. Saya juga sangat Ini adalah salam 3 orang. Oke, Salam 3 orang. Di sini kami ini ada Saya ada sedikit pantun. Ada Prabowo, ada Anies. Anies. Saya Anies juga. Oke. Oke. Saya ada pantun sedikit. Oke, sebelum Anda saudara berpantun, saya ingin mengatakan walaupun kita berbeda-beda pilihan, tapi itulah yang alasan kita untuk bersatu. Jadi perbedaan itulah alasan kita untuk Bhinneka bersatu. Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu. Ya, itulah satu Indonesia. Ada pantun. Oke. Pak Ujang memberi teri. Cakep. Teri habis dimakan istri. Cakep. Mudah-mudahan Pak Lilman Sori Iya. maju menjadi DPR RI. Oke, mantap sekali.